kita akan melihat ini highlightnya ya dari game yang pertama dan yang kedua. Dimana yang game pertamanya benar-benar one sided banget ya Pak Pulung. Oh ya kalau ini setuju. Iya karena wah itu combo Eudora, Jauhead, Yiliesnya udah punya item dia langsung roaming 3-1-1 kan. Ya ini sulit banget gitu kalau Jauhead kalau deket-deket sama Eudora kan enak nggak perlu charger jauh-jauh kan. Tinggal disetrum Eudora plak gitu. Gitu. Penuh lagi baterainya. Nah ini kan, ini kejepitnya. Nah, ini nih. momentum Iya, nih. Tapi damage-nya udah ketinggalan jauh. Flicker udah dipakai-pakai itu lihat tuh. Tuh lihat, Lihat. dia cuma punya flicker cuma satu, Moon. Tiap kali Iwannya mau coba untuk Hurricane Dance, dia udah low. Jadi kayak mau nggak mau dia harus balik. Dia nggak bisa nge-defense. Itu AK-nya tipis banget sih kalau aku bilang. Ini untuk yang game pertamanya ya. Itu game 1 ya, nah ini game 2 nih. Tas ini kalau misalnya Sto nggak buka ya, mungkin Todak udah rata lebih awal. Iya. Saat itu Sto aja masih bisa ngacak-ngacak dan bahkan bikin sarang Buying time one-one-nya. sih. Iya buying time banget, itu kalau nggak ada STOO tuh wah kelar sih. Nah ini sebenarnya juga cukup bagus, tapi Iwannya memang bukanya terlalu cepat mungkin karena tadi sebenarnya masih agak sedikit jauh di sebelah kiri ya. Tapi karena aku bisa bilang Omega ini follow up-nya bagus banget. Nah ini udah selesai berantem nih akhirnya Nah, Kenji tumbang kan. Ini yang Lord kedua ya? Nah ini yang terakhir setelah Sorry, dia Lord berantem. yang terakhir. Yang Kenjinya tumbang Iya. tuh setelah Lord. Bener, ini Lord kedua kan? Iya, ini adalah lore kedua, ini last spike-nya yang tadi. Iya, last one. Jadi iya agak sedikit sulit juga sih ketika udah kehilangan core-nya terutama. Lagi, karena kita sebentar lagi bakal Gila. main di game yang kedua. Akankah Todak membalikan keadaan? Ataukah Omega yang mengukuhkan Yap. di match pertama dia akan mengamankan 2-0 penuh? Langsung aja kita ke traffic. Alright? Let's go. Alright? Oke. Let's go. Harus pakai bahasa Inggris. Karena Let's kalau pakai bahasa Indonesia nggak bisa. Mister, Coba. let's go Mister. Nah, Mister. Ah. Oke, hold on, let's go. Ah. Right now, right now. Hold on, hold on. Mister, let's Kenapa go. sih misternya kayak gitu? Apa? Misternya kayak ada Mister. aksennya gitu loh. Mister. Aksen daerah gitu loh. Gimana? Mister, tolonglah. Let's go Mister, lah. let's Let's go. go to traffic. Mister. Orang Sunda banget ya. Oh, Mister. Grafik. Coba, Pakai- Momo Chan, pakai- ya. Dia nggak mau sama kita. Momo Chan, coba yang minta. Yang Apa, merdu apa? gitu, yang enak gitu. Pokoknya minta Grafik traffic. gitu. Oke, Mister, let's go to the graphic right now because we are ready. Tuh, Langsung mau, coy. Woi. Langsung mau. Apa sih maksudnya? Apaan sih ini? Giliran, Your ya team is Allah down. cewek aja ngomongnya bahasa Inggris bener. Ya sama Mak. produser kata lah. Astaga, bentar rambutnya putih zaman sekarang. Astaga. Giliran yang rambutnya hitam nggak mau lo. Besok Bener. gua blonde lo, lihat aja. Sudah jadi buaya putih nih bapak produser kita ya di belakang. Oke, lagi dan lagi Let's go. Esmeralda masih menjadi pilihan kali ini oleh tim Omega, ternyata yang mengamankannya, dan di sisi lain Todak tak mau ada Yuzong untuk kali ini. Wah ini dia nih Iwan nih ada Iwan dan Iya, nih, Iwan. Todak nih. Tadi dia Eone. menggunakan kan namanya Ewan ya kan. Kita nyebutnya pasti Iwan. Iwan. Iwan kan udah paling bener kan. Dengan nada seperti itu kamu ngomong Iwan nama nanti yang kalian akan sadar. Nanti muncul ya. Your team Ya tapi is sebelum down. kita masuk, ini ada salam dari Gading Serenadi 15, salam Bang dari Jawa buat keluarga di Jakarta, salam juga buat Ita Wiji di Sragen. Siap! Siap ya, mantap kali. Dan jangan lupa ya untuk yang mau salam-salam bisa di Heiz Momo-chan, Pak Pulung dan juga Fauzian sekarang. Oke, Natalia bersama dengan Matilda sudah diamankan oleh Omega dan juga Todak kali ini. Momo-chan, band Iya. ketiga dari Todak apa kira-kira? Kalau Todak tadi mereka di game pertama itu mereka nge-ban Lapu kali ini. Apakah Lapu juga bakal dibuang lagi atau justru mereka mungkin lebih ngamanin ke arah Your team Oh, is Chow. down. Chow. Tuh. Oh, mereka memang tadi sebenarnya di game pertamanya agak kesulitan dengan Way of Hurricane doang sih. Your team Dan is picking. bisa dibilang Brody masih menjadi pilihan dari Omega ya, 2 kali ya Omega kan? Iya. Dengan Omega 2 kali dan first pick kali ini Todak Todak sangat bebas untuk Selena. Benedetta. Bene Selena. Selena lagi dan lagi Masih loh. menjadi pilihan. Berani loh. Oke, itu tau gak pas dia minta kayak gitu, lo percaya gak sama Selena gua? Iya. Percaya, Lo percaya. percaya kan? Ya udah, gua Yaudah. percaya. Oke, langsung aja diambil ya. Dan Benedetta masih terbuka dengan sangat bebas kali ini untuk para pemain dari tim Omega. Sangat kuat di arah sisi samping, bisa dibilang udah gak ada Yuzong, tapi kalian masih terbuka sangat bebas. Mereka juga Yusin, Sid, dan Jauhead masih menjadi pilihan. Benedetta bukanlah prioritas ternyata untuk tim Omega Esports, yang bahkan Yusin, Sid lagi dan lagi menjadi pilihan. Dan bisa dibilang Kenapa? Link itu udah gak jadi prioritas sejak adanya delay buff ya. Iya. Wah. Bisa dibilang buff itu 15 detik, gak ada buff.
Link. Kamu main Link kan? Aku nggak Oh, nggak main main banget, nggak main Link banget tapi main tapi. Tapi berasa banget kalau Link gak ada blue buff Ya tuh elah. bagaikan Pakai Link tanpa lupa bagaikan aku tanpa kamu. Nah ini udah nggak bisa main Link terus aku nggak ada berubah Nggak ada. kelar. Tapi lapu-lapu menjadi pilihan dari tim Todak. Lapu-lapu salah Wow. satu fighter yang kuat di sisi samping dan bahkan bersama dengan Benedetta dua Dua assassin udah side diambil. line. Satu mungkin Assassin Mage gitu kan. Assassin Lalu ada- fighter kalau ini ya. Benedetta assassin. Iya, kalau Bene kan Assassin Fighter lalu ada Serena Assassin Mage juga. Lapu-lapu assassin fighter. Assassin Fighter. Lapu-lapu tuh assassin, kalau misalnya kamu sadar lapu-lapu tuh ada di itu assassin. Iya, tapi sekarang dia lebih ke arah fighter ya setelah kemarin di Di nerf. Ih, ada one. pinter. Lapu-lapu memang kuat, Hmm. Benedetta memang kuat di samping. Tapi kalau playernya sama-sama di level yang sama, Benedetta sama Wanwan, Wanwan. Di early ini, di level 1, kalau ketemu di lane, kicil habis kicil, lihat aja. Daripada sama Cloud lebih sakitan Wanwan. Oh iya Di pasti early-nya. dong. Iya. Hah. Ya karena ya mungkin gue udah ya salah satu pemain one lah yang suka sama one gitu ya karena Iya, yang iya. gue rasakan adalah di saat kita menggunakan one kita berada di lane gitu itu emang enak banget dengan one yang memiliki apa ya skill yang bisa melemparkan sebuah tanda gitu loh. Benar Lalu banget. nggak bisa kemana-mana orangnya mau sembunyi dalam rerumputan juga swallow patch-nya juga pasti akan kelihatan gitu lah kamu mau kemana Udah ada marknya ya. mau sembunyi di situ juga marksnya bisa menunjukkan posisi dari Benedetta gitu walaupun nanti mereka di dalam satu lane. Itu aja, Windows Point ini, Iya. itu nyebelin banget. Banget. Itu nyebelin banget loh Windows Point ini. Dan di sisi lain, Apalagi hero-hero Todak itu hero udah maju semua ya. Kayak si Ina yang kalau trapnya udah kena pasti bakal Garut Soul Eater ya. Itu emang kan enak banget buat main-main. Benedetta yang bisa incer ke arah belakang. Apalagi ngincer ke sampingnya One, wah itu udah gampang banget buat orang udah percaya Miknas Point. yes, benar Iya. bukan sembarang benar. Ruby sudah diamankan dari para pemain dari tim Good Stage yang kali ini di pertandingan di pertama yaitu Todak dan juga Omega. Hampir bisa dibilang di 2 game pertama tidak adanya Natalia Esmeralda. Udah nggak boleh Natalia utama. Esmeralda. Yuzong juga. Yuzong juga ya. Yuzong ya. Sama Brody lah, Brody tuh meskipun main best damage yang kurangnya tapi tetap aja ya. 4 hero ini dalam catatan kita menjadi 4 hero yang masih di karantina ya. Belum 4 boleh hero keluar. Natalia, yang member permanen. Natalia masalahnya gila loh. Dia hampir di turnamen-turnamen manapun Selalu kenal. selalu kena loh. Brody Esmeralda tuh masih suka lepas, Yuzong juga masih suka lepas. Natalia ini loh, yang bener-bener kayak Biasa dikandangin Selena habis. juga kena. Cuman ini emang kali ini Natalianya solo karir gitu. Selenanya berhasil main. Jujur ya, gue bahkan pribadi kalau dengan dia tahu mau pakai Benedetta sama lapu-lapu, gue gak bakal pakai. Kenapa? Karena untuk pick over, mereka mungkin bisa pakai hero-hero support yang lain. Hey, support asik, support Mungkin ya. mereka bisa pakai Harusnya Marsha atau enggak Loyi. fail loh, aku pengen lihat fail sih sebenarnya. Kalau dilihat dari banget. Maksudnya daripada gak efektif, mereka tuh bisa dibilang tuh damage spot lah bilangnya kan. Support Spot. damage ya kan, Ya. support damage. Dan dimana ketika dua fighternya itu nge-dive ke belakang, dia masih bisa teamfight atau sustain baru sama masukin di sampingan gitu. Ya Hmm. kalau misalnya tanknya kan ya udahlah ya pasti bonyok kan. Masih banyak di depan. Ya kayak misalnya Lowi kan ganggu banget tuh. Lowi, Eudora, masih Oh. ada Harley mid lanernya. Oke, ada Udah, Harley sekarang. Sudah lama tidak terlihat akhirnya Harley muncul kembali. Ini buat dia. nge-lock sih Harley-nya ini. Harley-nya buat nge-lock dan ini harusnya Mereka baik hero lock sih kelihatannya. ya makanya kan pick overnya kayak gak ada damage di early-nya gak sih mereka nih untuk dari magi damage-nya. Iya. Ya mereka ditabrak-tabrak ini bisa kelar kecuali lampu-lampunya sama Benedetta-nya bisa untuk menetralisir semua lah. Mereka harus ambil tank sih ini. Oke, Tigreal yang menjadi pilihan terakhir untuk Todak. Sementara itu satu pilihan terakhir untuk Omega Esports sekarang akan jatuh kepada siapakah support system yang akan diambil oleh Omega. Tahu mau main Tigreal aku sih namanin Eudora nggak sih? Louis itu parah. Dia ganggu banget, literally ganggu banget. Bahkan kalau Eudora memang kan apalagi bisa tek
gitu kan. Iya. Nah, tapi Loi kan bisa sembur. Udah sembur masuk. Lo itu AOE-nya gede banget sih. Gede banget AOE-nya ke belakang dan menyebalkan. Karena ketika Loi Sakaratul mau, yang bergabung, dia punya ini absorb damage. Iya. Dia punya absorb damage beda sama Eudora. Eudora Yap. mungkin damage-nya gede. Arabi mungkin gede juga, tapi Eudora dideketin ya gitu loh. Oh, satu hal mengejutkan kembali. Ada Sylvana di Support. sana, ya. Support. Supportnya, Sylvana oke. support. Ini bakal ditangkap-tangkap dari seorang Ciku ya. Dan harusnya para pemain dari tim Todak udah tahu itu kalau mereka mungkin bisa untuk ngepres di sisi samping dan Selenanya kali ini harus bener-bener ngamanin Dia harus rotasi banget ya sih. visionnya untuk Iya. seorang Harley. Dia juga harus ngamanin sisi sampingnya dan bahkan dia harus bisa bantu Benedetta. Oke. Karena bisa dibilang ini adalah salah satu keuntungan mereka lawannya Warman mungkin ada yang verifikasi secara gampang. Well, kita bakal lihat seperti apa game keduanya antara Todak dan juga Omega. Apakah akan di-secure 2-0 dan mematahkan 28% vote yang dilakukan sama netizen. Langsung aja kita lemparkan kepada caster kita yang bertugas Ranger Mas dan juga Pak Pulung. Silakan. Oke, Terima terima kasih Cimomo. Ini dia game kedua kita di match yang pertama antara Todak versus Omega. Tapi sebelumnya ini kita akan membacakan sedikit pesan-pesan yang sudah dikirim oleh teman-teman semua yang ada di luar sana nih ya. Boleh, Pak Pulung. Ada dari Yahya_KRWN nih, ngerjain revisi dari awal. Asilang ngerjain revisi sambil nonton M2. Acak list langsung Oh aja my boleh. God. Semangat untuk ngerjain skripsinya karena gue tahu betapa susahnya ngerjain skripsi dan ini dia di game yang kedua Todak versus Omega. Akankah Todak mendapatkan poin pertama untuk mereka atau enggak? Omega yang akan mengamankan 2 poin penuh dan pun bakal coba diganggu ejector ke arah belakang dan ternyata Head udah ngebuka visionnya. Ciku di sana bakal coba untuk memberikan damage ke arah blue buff terlebih dahulu. Ini dia pergerakan dari Head lagi dan lagi. Tadi di game yang pertama dia gagal untuk mengganggu dan mendapatkan blue buff. Dan ternyata di game yang kedua ini nggak mau terlalu memaksakan juga, ejector melemparkan Selena pergi menjauh dari tubuhnya. Alright, sedangkan di arah mid lane udah berhasil diamankan clearing oleh para pemain dari tim Omega dan ternyata Formate berada di arah yang cukup salah, terlalu offside, memilih untuk mundur terlebih dahulu dan gak mau memaksakan keadaan. Dia berada di arah top lane dan dia gak berhasil mendapatkan apa-apa, sedangkan Ione gak berhasil untuk nge-secure blue buff dan bahkan beli kerja yang harus hilang. Lihat, 4 player dari tim Omega langsung datang karena mereka sangat butuh untuk nge-defense blue buff. Tidak boleh di-delay oleh seorang Tigreal dengan second hammernya itu benar-benar mengganggu pergerakan marksman ataupun assassin-assassin yang sedang melakukan. Mengganggu banget, langsung dicolok begitu aja, terdiam sejenak tapi terkena tadi efek bisa wrong, tapi ternyata masih punya absorb yang bisa melindungi pergerakan dari Sylvana, dan Sylvana pun masih punya kesempatan untuk bisa balik ke arah base-nya. Regen HP lagi di bagian bawah, ada pertempuran antara Wanwan dan juga Benedetta. Swallowpad-nya kena tadi. Dan lihat Pak Pulung tadi telur dadar gulungnya dari spiral stragglingnya benar-benar berhasil mengamankannya. Hampir saja di pick off menjadi first blood dan bahkan dia yang harus berhasil cabut. Dan lihat seperti yang sudah aku bilang, Benedetta bakal banget kesulitan melawan seorang Wanwan dicicil. Apalagi lihat visionnya terbuka sangat bebas karena masih ada minus point di dalam tubuh dari para pemain. Benar, Swallowpad-nya benar-benar akan sangat memberikan sebuah efek yang baik, tapi ternyata pertempuran terjadi di bagian atas di area turtle. Ada perempuan yang udah tercipta, akankah bisa dibalas, tapi ternyata Harley-nya lah yang menjadi korban. Kerugian yang luar biasa, tapi ingat dari Hajin Sika punya retribution di arah belakang sana spiral, dia sedang langsung dicegah dari arah belakang. Lampu, ini dia, jangan sampai mengacak-acak ke arah belakang karena lampu too strong. Wow, akankah harus ada si Albert untuk memotong regen HP yang dimiliki oleh lampu-lampu nantinya yang akan diambil oleh Wanwan, ataupun NOD dimiliki oleh ataupun bisa digunakan oleh Sylvana. Let's go, kita lanjut lagi. Udah ada spiral yang dikeluarkan baru Sanji. Iwan nih dari Malaysia langsung dan ternyata ada tuh bersama dengan seorang Ciku bakal coba mundur perlahan. Dia lihat bakal coba untuk ngambil takeover dan lihat Haji Zija juga udah mulai datang dan Head bagus banget. Dia bikin distraction yang membuat turtle-nya diamankan oleh tim Omega. Lihat permainan yang luar biasa. Head mengorbankan dirinya. Cikuan Lasis dan ada DPS dari Burn. Seorang Samus yang berhasil melakukan satu momen tambahan. Punis kami, 4-1-1, Tustron dan bahkan execute Israel. Wow, Jawhead pun harus mengorbankan nyawanya. Ini adalah sebuah, apa ya, hal yang sangat
mungkin akan menjadi perdebatan di luar sana. Joheadnya ngapain sih, tapi udahnya dia mendorong mundur pemain dari Todak untuk bisa memberikan space terhadap terhadap teman-temannya. Kalau misalnya orang tok-tok bilangnya gini, Epical Glory mana tahu Joheadnya ngapain. Itu. Papale. Itu ya. Tapi kita bakal lihat dulu like udah berapa dan kita bakal joget nanti untuk kalian semua ya. Dan Cimomo ikut nggak? Mau Cimomo ikut kan? joget, tenang. Cimomo ikut harus. Ultisi di arah pertama udah banyak poros Shanshan dan bahkan dia lihat di garis depan. Ultisi bakal coba untuk membantu pergerakan Hell dengan satu buah. Oh, poker trick yang gak berhasil memberikan damage yang luar biasa di arah Midland masih bertahan dari tim Omega yang bisa dibilang gak terlalu struggle, tapi di sini Todak lagi nyetir gamenya di menit yang ke-6. Jujur ya, Todak ini lagi nyetir gamenya banget. Lagi dia yang punya ngebuka map cukup pede, walaupun segi poin kill berbeda cuma satu doang, tapi bahkan di sisi lain punya jarak belakang. Kalau dia bakal coba di-set dan belum ada info, jadi sana udah harus tumbang. One last hit, masih bisa bertahan. Dan Smart Missile gak berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Iwan still survive in the right there. Iwan dia masih selamat. Iwan yang bukan berasal dari pon, tapi ternyata di bagian atas ada pertempuran yang terjadi. Inferno pun udah dikeluarkan. Udah ada jadi Magic juga yang dikeluarkan, tapi masih selamat. Kenjinya masih bisa pulang. Deadly Magic langsung ada Brave Fighter diketok, angkat ketek semua dikebukin dan masih bertahan. Kenji. Ini bukan sembarang Kenji dan Tackle Cam tentunya. Samsung sudah ada kali ini. Yang sudah akan coba diamankan oleh para pemain dari tim Todak. Waduh, sudah mulai terang, tapi Evolsion-nya hampir terkena. Lopez dikeluarkan, ada beberapa poin weakness yang bisa langsung diamankan aja. Tapi ternyata untuk Cikon mundur ke bagian belakang, dikejar tadi, angkatnya langsung didorong dengan Secret Hammer Oji. Oh my god, dia lihat berhasil menangkap tapi ternyata tidak bisa terlalu lama dan pun berhasil mendapatkan 2 poin kali ini. Miss di arah belakang, Head, AGC, gak bisa terlalu offside, gak ada damage tambahan, mencoba di cover dan ternyata still survive lagi dan lagi tank dari kedua belah pihak benar-benar bermain dengan luar biasa, outstanding permainan yang tidak bisa Diperkirakan, coba diulangin lagi. Diperkirakan kan kata. Aduh ya Allah, sabar, Buluk sabar. Udah ada. Orang marah-marah mulu loh kalau nge sama gue, kenapa ya? Udah ada kelangan juga yang diambil oleh Moon. Ya ampun, sabar banget nih, Kikunya masih melakukan farming juga di bagian bawah. Dilemparkan injektor. Udah ada Swallow Pen juga tapi masih bisa kabur. Kenceng banget. Panik langsung ke arah belakang. Freestyle dulu bos. Langsung panik tapi dia berhasil cover it. Oke, dan jangan lupa season ulang tahun Magic Chess, sinergi baru, chessboard baru. Waduh, ada sinergi baru tuh, kayaknya ada 4 yang terbaru ya. Alright, dan sedangkan itu di arah top lane, Tamusnya bersama dengan seorang Lapu-Lupa. Mereka masih aman, masih 1-1. Bisa dibilang mereka nggak kalah fight-nya dari seorang Tamus yang sudah menuju ke arah top lane dari para pemain dari tim Todak. Oh, coba dari tim Magic, pokoknya kita lihat damage yang udah masuk. Inferno, langsung ada Vegas, dan bahkan Kenji-nya mencoba untuk bertahan dan still survive. Lihat, Kenji masih bertahan, langsung sama bom ke arah belakang. Ciku masih ada satu buah space escape dan one last hit ejectornya berhasil mengalahkan seorang Ciku. Ciku, still survive right there. Oh my god, adalah hal yang sangat pintar tadi dilakukan oleh Johead ya. Dia nggak tahu lagi mau memberikan damage seperti apa. Melemparkan teman tadi dari Todak dan itu hampir aja membuat Ciku bisa langsung diculik. Bener banget, aku kira itu bakal sumbang tapi ternyata benar-benar darahnya sampai hilang, gak ada ya. Gak kelihatan sama sekali permainan dari tim Todak kali ini. Di game yang kedua berbeda sekali dengan game yang pertama dan bahkan dari tim Omega udah mulai tilting dia, mereka udah mulai kesulitan dan udah harusnya mereka worry banget sama Lapu-Lapu di menit yang ke-10 ini. Di menit yang ke-10 Lapu-Lapu bakal kuat banget dan bahkan dia lihat dari Meiji dan juga focus triknya belum berhasil mengembangkan Yeliet dan Selenanya bakal coba dilempar ke arah belakang. Ada Iwan, ada Yeliet, ditangkap Iwan kepada Kablai Bola menjadi gol yang langsung dikandang di sana dan ternyata coba memberikan damage cukup besar. Yeliet yang tumpang, langsung ada angkat ketek Brave Fighter dan di arah belakang. Nurtisi langsung dan lihat terbang, gak mau biak kayak papulung one-one-nya. Iya, 2 orang langsung menghilang dari Todak.
Mungkin kalau tadi menurut Oji ini mereka harus khawatir dengan adanya lampu-lampu ataupun yang lain ya, tapi setidaknya ada 2 marksman yang dimiliki oleh Omega. Late game ini akan menjadi sebuah keuntungan juga untuk marksman loh. Itu untung lampu-lampunya masuk duluan. Tapi kalau enggak, Omega kesulitan banget warnya. Dan itu lampu-lampunya semua damage ngeliat lampu-lampu matanya hijau semua. Lampu-lampunya langsung hilang. Marksman-nya bahagia banget. Ini lo maju tapi ternyata sekarang kita lihat aja udah ada Daily Magic. Lalu udah ada Swallow Magic masih mengitari aja. Akankah lihat Crossbow Tank yang berhasil keluar dan sedikit lagi masih bisa selamat Oje. Dan lihat One Last Hands. Dan masih bisa diamankan oleh seorang Kertisi. Tapi Iwan digoceng Kertisi dengan begitu saja. One Last Hands masih bisa bertahan di sana. Langsung ada satu buah hujan api. Balap apa kau? Hujan api. Udah resmi round juga tadi yang langsung dikeluarkan dengan sangat cepat oleh Silvana. Oke, Haji sih di arah top lane berhasil mengamankan jungle terlebih dahulu. Dan para pemain dari tim Omega kali ini udah mulai bisa menyusul permainan dari tim Omega. Dan lihat, di sini bakal coba untuk ngapain satu buah turret di arah mid. Mereka masih pengen banget sebenarnya. Cuma dari Omeganya pun masih belum kuat. Lihat udah pada ngumpul semua di arah blue bomb dari para pemain dari tim Omega mencoba ditangkap dan berhasil seorang pun berhasil semua follow up Iwan dan ternyata langsung promosi karena seorang pun berhasil mendapatkan satu poin tambahan dan Ciku untungnya gak dapat poin kill lagi karena kalau dapat satu poin kill lagi itu bakal tambahan 1 detik di arah atas. Benar sekali, hampir aja Crossbow Tank-nya bisa bertambah, bisa mendapatkan 1 orang lagi ataupun 1 detik yang sangat-sangat berharga dan sepertinya keadaan mulai membaik untuk Omega Esports. Yes, seperti yang udah aku bilang, ini para pemain dari tim Omega udah mulai bisa ngejar terbalik dan bahkan Gillis sudah diamankan, Ciku sudah diamankan di arah mid lane. Formace gak bisa kemana-mana, dia kali ini bakal coba untuk eliminasi saja dan lihat ultimate-nya berhasil dihindari dari Kertusi, damage-nya terlalu sakit dan shutdown. Cuma diam di sana, kali ini mau coba dipaksa dan dikandangin gak boleh pulang mau jadi goyang. Berhasil lagi-lagi ditumbangkan. Mon dengan satu poin besar row, solid dan juga Garo yang gak berhasil menumbangkan seorang Hajis di arah bottom lane. Gak bisa kabur Ji karena sudah terkurung dalam kandang Imperial Justice yang udah dipersiapkan oleh Silvana. Hanya bisa ngedes tapi mentok di dinding, gak bisa dikeroyok, langsung spiral dikeluarkan. Tapi ternyata di bagian tengah ada pergerakan dari Jowhead juga yang bersembunyi, ejector yang dikeluarkan menemani Sansin di arah bawah. Ada pergerakan juga dari Harley untuk bisa mendapatkan red buff yang udah nongol tepat berada di areanya. Betul banget sebarang betul, sedangkan Moon kali ini agak sedikit struggle. Dia udah mulai kesulitan untuk nge-pick off satu persatu. Tapi Moon kali ini efektif banget berbeda dengan game yang pertama, betul bukan? Bapak Bulung? Betul sekali Bapak. Moonnya untuk di game yang kedua, wow, attack speed yang dimiliki oleh One sudah mulai terlihat. Bapak didorongnya tadi dengan adanya Secret Hammer, dilemparkan lagi, dicolok langsung, gak bisa kabur. Impulsionnya belum mau dikeluarkan, tapi flickernya sudah terlihat di sana. Itu kalau Aeon dia tetap maju, ini keputusan yang baik banget dari si Iwan ya. Karena kalau dia tetap maju, crossbow of tank itu bisa ke arah belakang. Kenapa? Karena kalau dia pecah di dia, satu crossbow of tank ke arah belakang. Dan itu adalah salah satu hal yang menguntungkan untuk seorang One ketika tank-tank dari musuh di depan langsung coba tertangkap, mencoba digeser dengan Secret Hammer. Ternyata Moon masih bisa bertahan di arah belakang. Agensinya dikejar oleh seorang Benedetta, gak boleh pulang mau jadi goyang dan Walaset berhasil diamankan dan masih bisa survive di arah belakang. Elias gak kena satu injak dan masih ditumbangkan. Serang di sisi lain, Health kesulitan, Ciku, Deadly Magic dan juga Poker Trigger berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Oh my god, 40. Para pemain dari tim Omega sedikit kesulitan karena kehilangan 2 player, sedangkan mereka hanya kehilangan Benedetta. Akankah mereka bertahan karena ada Bapak Lord yang terhormat dan di atas menit yang ke-12. Iya, terpecah tadi warnya. Kita lihat aja ada war yang langsung mengejar ke arah Benedetta, ada juga yang mengejar ke arah Jowhead-nya. Memang benar-benar kepisah ataupun terpecah belah konsentrasi yang dimiliki oleh Omega Esports. Tapi sementara di bagian tengah ada Imperial Justice yang langsung berhasil untuk mendapatkan Moon. Akan kamu yang selamat? Tidak ternyata. Tapi di area Lord-nya sedikit lagi, 2 bar lagi dan Harley lah yang berhasil untuk mendapatkan Lord tersebut. Retribution Israel dan mereka berhasil mendapatkan seorang Ciku. 2 hilang, lampu-lampu dan bahkan tersisa 2 player saja dari Toda. Ini bisa menjadi bencana untuk tim Toda. Mereka bisa nahan Lordnya dari tim Omega. Sedangkan dari tim Toda kehilangan Lord dan ini menjadi kerugian yang luar biasa. Lordnya nggak bakal bisa mendorong. Ini harusnya bakal coba dihabisin Lordnya di arah bottom terlebih dahulu. Harusnya ya, kalau menurut aku pribadi ya. Ini Lordnya akan hilang arah, nggak punya backupan, akan menjadi Lord yang bisa dibilang ya coba lihat. Iya, makanya cukup sia-sia. Tapi setidaknya angin segar untuk Todak ketika mereka berada di posisi yang nggak baik.
At least mereka punya 3 lane yang didorong oleh Super Minion. Walaupun hanya 1 wave saja. Dan Iwan pun berada di bagian bawah berusaha, tapi untuk red buff-nya akankah berhasil diambil, tapi ternyata masih berhasil langsung aja disambut. Aduh, udah ada Threshold yang sedikit lagi aja tersisa. Udah ada 1 Mountain Shocker dan ternyata berhasil untuk mendapatkan Tapi Benedetta. ternyata Flicker dikeluarkan seorang pun dan tidak berhasil dikeluarkan 1 buck crossbow off tanknya. Itu mekanik yang bagus banget dari seorang Hajizi. Dia bener-bener ngetilting seorang Benedetta dan Benedettanya bahkan udah mulai dinasihkan gak bisa numbangin Hajizi sama sekali di sana. Lihat para pemain dari Todak udah mulai terlihat kerisauannya. Gelisah, geli-geli basah. Gelisah. Geli sahur kan. Oke, wah setnya keren juga. Wow. Oke, lihat itemnya One yang udah hampir full item, Rose Gold, Meteor, dan Stalker. Dan di sisi lain kita lihat lampu-lampunya udah BOD, Bloodlust. Tech speed semua itu ya. Itu mohon maaf, kenapa sepatunya ada 2, Formace? Situ mau lari. Yekeles, yekeles. Ada 2 sepatu armor. Hai, hari-hari ngetrol. Ada 2 sepatu. Hari-hari. Oke. Nge-build kali tuh Benedetta kali ya. 2 Windtalker skip, 2 sepatu, yes. 2 BOD escape, 2 sepatu, yes. Kayak gitu lah. Apa coba? Hari-hari, hari-hari. Aduh, kita mah nggak ngerti ya pemikiran pro player bagaimana ya. Yang penting mereka nyaman aja dengan apa yang mereka lakukan ya. Yes, benar bukan sembarang benar Pak Pulung. Tapi kali ini kita lihat di arah bottom lane ada Benedetta yang seorang diri seperti Pak Pulung di kehidupan kali ini. Sedangkan Todak di arah top lane udah lihat minion bersama dengan Omega, seorang Kenji bakal beramai-ramai menuju ke arah ini. Peter dari tim. Iya Oji, tapi tanpa kita sadari kita satu meja sendiri semua nih ya. Oke. Atau siapa? Kita Kita sendiri, ini paling kanan. Oh, banyak yang waiting list, kan gak ditampang, gak diikutin aja. beda, orang cakep. Kayak lo kecil lo di bedong, bilang mak lo, bilang bunda di bedong. Oke, balik lagi. Ada Ciku di bagian tengah, bukan Cigu ya. Cigu teman-teman, pertempuran pun terjadi di bagian bawah antara Tamus dan juga Benedetta. Ada Lele terbang, nggak kena Phantom Slash. Berani lo, jujur lawan apa? Benedetta, berani gua. Pakai Tamus ya? Berani? Berani. One by one kayak tadi kan? Berani. Kalau ada Serena kayak tadi? Ngeri. Oke, tapi lihat langsung dia flicker di arah belakang ternyata dikeluarkan kah oleh seorang Yelis dan gak berhasil mendapatkan apapun. Yep. Aduh, tadi ada flicker. Kita sedikit tegang, tapi ternyata nggak kesorot kamera. Iya, mendadak temponya menjadi slow. Udah rejector juga, ada Abyssal Trap yang dikeluarkan, arrow-nya pun nggak kena, berhasil digocek. Udah ada 1-1 juga sekarang yang diberikan blue buff ya. Ini pasti akan sangat cepat sekali untuk ultimate-nya. Ya, itu Pedro. Soccer telah dikeluarkan, ternyata hanya untuk mengecek posisi dari para pemain dari tim Todak. Dan bahkan tim Todak gak ada yang berada di rumput di sana. Udah terbuka Bapak Lot dan korban yang sudah bisa diamankan oleh para pemain dari tim Omega. Akankah Omega mengamankan Lord kali ini ataukah tim Todak yang bakal berhasil fight dimenangkan? Kita lihat sementara itu udah mulai digocek. Hadizi masih memancing-mancing aja, tapi cuman di bagian bawah sana Johan berusaha untuk mendorong. Lalu ada Tamus juga yang memecah belah bagaimana area pertahanannya agar tidak bisa menyatu dengan baik gitu. Oh, ini pinter banget. Omega dia tahu gak ada lapu-lapu di sana. Lapu-lapunya masih menahan seorang Tamus di arah bottom lane. Mereka harus membuka vision terlebih dahulu. Sudah terbuka, sudah ketahui para pemain Todak di mana keberadaannya mereka nih. Sudah ketahuan bos ya, sudah ketahui itu bagaimana ya Bapak ya. Udah 2 kali ya. Oke, 3 kali tombak ada di pinggang Anda ya Bapak ya. Begipun meskitu kita lihat kali ini Todak di arah capek top gue. capek. Cimo moceng player yuk. Oke, oh, where are you going, brotherku? Tapi top lane telah terbuka, masih coba untuk bertahan, lihat panik, tapi freestyle dulu, bos. Gak berhasil lempar ke arah belakang, sedangkan Kenji dan Limeji Poker Trick udah masuk dan gak berhasil apa-apa. Sedangkan Sto di arah bottom lane, kesempatan yang luar biasa untuk seorang Lapu lupa memberikan damage dan berhasil mendapatkan turret. Dan di sini akankah Todak memaksakan keadaan untuk team fight karena bisa dibilang lihat lampu-lampunya bisa mengkati para pemain dari tim Omega dari arah belakang, Pak. Waduh, ini bisa banget langsung dibongongin aja, tapi ternyata di bagian tengah
Cukup pasif lagi permainan, belum lagi karena mereka di saat mau menggeprek ke arah Lord juga Lord geprekan balasannya sakit banget loh ke arah Marksman yang dimiliki oleh Omega. Bener banget Pak Lupung kali ini. Iya kita. Pak Lupung ya, Salah siap. lagi? Siap Bang Ijo ya, ayo. Oke. OMG head. OMG jadi saya. OMG Padahal Omega ya. head, Jadi OMG gitu. OMG head. Ngebuka visionnya dan udah ada Oracle ini Kenji bakal berat banget untuk ditumbangkan. Sedangkan para pemain tim Omega masih coba untuk nyicil ke arah Lord. Coba bakal coba diganggu dari seorang Health dan ternyata terreset. Ini bisa menjadi salah satu waktu yang digunakan oleh tim Omega. Seperti yang sudah aku bilang, lihat Benedetta harus coba playing tapi ternyata nggak bisa sama sekali. Lord diamankan dan bahkan Kenji masih bisa bertahan. Lansil terlalu besar. Lihat Samus terkuat di match yang pertama kali ini berhasil diamankan seorang Kenji dan lihat Kenji still survive dan bahkan dia bisa mengamankan kembali posisinya. Mega kill didapatkan, langsung hilang immortality dari seorang Yelias. But it's okay, no problem. Lifestyle macam apa itu tadi kita lihat aja. Banget kan, Kenceng banget darahnya udah kayak pengeluaran kita Jiji. Tapi ternyata sekarang Deadly Magic pun langsung dikeluarkan aja. Terkena ke arah Inferno udah dikeluarkan. Bisakah dia bertahan muncul ke bagian belakang. Masuk ke dalam kerumunan. Selena sedikit lagi satu hit terakhir. Nggak mau dipaksakan oleh Jahe. Ajitinya harus coba di-cover dan ternyata Mountain Shocker berhasil mengamankan satu dan Winston saja save the day. Jiku di depan sana, Kenji Implosion lihat butuh 4 orang dan bahkan Ketusi memberikan damage-nya. Cross-contact-nya udah nyala tapi kali ini bertukar terus masih bisa bertahan dan diamankan oleh seorang Yelias. Yelias save the day dan Papa lo sudah mulai masuk ke arah dalam. Dan seorang EOD dan ini tandanya ini bencana. Soda akan kehilangan poin yang kedua dan this is it. Harusnya menjadi poin untuk tim Omega. Pak Lupung, recall courtesy and DKK take the game to Omega. Wow, berhasil kembali untuk mengambil kemenangan 2-0 di match yang pertama. 28% vote yang mereka dapatkan, mereka buktikan kalau yang 72 tadi itu adalah milik kita, Tim Momo. Wow, kali ini 2-0 untuk Omega. Wow, kalian bisa lihat memang sebenarnya di game yang kedua ini, Todak ada perlawanan. Ada. Tapi Omega juga bisa dibilang mereka nggak mau kalah, nggak mau benar-benar kesetir sama Todak. Ya. Mereka terus kasih balasan juga. Mereka tahu mereka mungkin bisa menang team fight, bisa bilang team fightnya bakal 50-50. Tapi semuanya balik lagi ke setupnya. Kalau udah sampai ke arah late game, apalagi kita lihat di lot yang kedua, sempat ditahan sampai menit ke-21. Iya. Lama banget, sekitar berapa menit? 8 menit, mungkin 9 menit. Lama banget Dan loh tadi. yang aku kan tadi nggak kesorot ya kameranya, nggak pas sorot di setengah darah. Nggak kesorot ke arah depan kan. Itu lagi ngapain aku nggak lihat. Aku penasaran, mereka pasti fight kan? Mereka ini, jadi pas lagi load yang kedua itu, si siapa namanya? Kamera kan soalnya ke Lord. Si Hit sama si Kenji-nya yang team fight, ngezoning ke bawah. Mereka ngezoning, Kan mereka pertama nahan gitu. buffnya kan di zoning, Iya. kereset, terus udah balik, Iya. udah nggak fight lagi kan. Nah kamera pindah tuh ke Lord, Iya. Nah, masih fight lagi itu berarti. masih fight dari Kenji-nya dan juga Hit-nya. Jadi Oh. tamu sama Jawhead yang tadi lo Itu tamusnya ada yang live steal-nya Nah, kenceng banget tuh itu Bang. kan setelah war. Iya. Oh, nah maksud aku sebelum itu. mereka lagi ngezoning doang. Mereka Ngezoning doang, ngezoning berantem aja. doang. Intinya kan Sare 2 lawan 4 diributin ya. Iya, mereka Mereka cuma tahu. kayak manggil doang, woi maju sini lo, tapi pas Soalnya maju dia mundur Kalau itu kan gitu. selesai war kan, aku Iya. lihat tuh yang makanya si Kenji-nya seperempat darah. Iya. Nah tadi pas di Lord soalnya dia setengah darah, kok aku liatin di minimap gak ada yang dateng, bener-bener di pojok Di pojok gitu, berdua. Lu ngapain main gameplay? Enggak, itu benar-benar di zoning out sih. Aku bisa bilang kayak game yang kedua ini buat aku MVP-nya itu jatuhnya ke Jawhead. Karena Hit ini benar-benar nge-zoning out-nya gila-gilaan banget. Jawhead lagi nih. Dia buka mapnya sih luar biasa banget loh. Nah makanya tuh tadi kalau misalnya ada setengah Lord, setengah darah itu kameranya pindah ke situ itu. Ya, Soalnya kita lihat bener-bener orang 2 versus 4, 2 Iya. versus 5, 2 versus 4 karena Benedetta di bawah. Ya kan? Benedetta di bawah. Benedettanya terpick up di mid habis itu sama si Haji Z. Iya, soalnya sebenarnya sebelum mereka start load itu lapu-lapunya udah nge-push. Iya, Jadi mau lapu-lapunya dapat itu, dapat Om- inner turret. Betul, ini turret yang di bawah, yang di bottom ya. Jadi mau nggak mau Omega mereka harus
bisa dibilang kayak ngebet untuk ke arah Lordnya. Karena mereka udah hilang turret. Yap. Jadi mau-mau mereka harus dapetin objektif lain. Kalau nggak mereka akan rugi banget. Kalau nggak mereka bakal rugi banget. Makanya tadi Sylvana dan juga Isansin mereka Iya. berdua terlebih dahulu kan. Lalu ada Wan Betul. juga bersama Jauhead yang mendekati ke arah Blue Buff-nya berhasil diambil, Tamus yang mendorong mundur, Jauhead yang mendorong mundur, Wan-Wannya balik ke arah Lord dan mereka bertiga berhasil dapat Lord itu. Itu Todak udah ngelakuin hal yang bagus banget. Dia mau coba nge-pick off seorang Kenji. Iya, Bener gak? betul. Ya kan? Dia mau nge-pick off seorang Kenji. Tapi mungkin mereka juga nggak Gak nyangka. kuat, gak bisa. Dia gak nyangka. Nah ini orang kok setebel itu. Orang ngapain slime ya? Mantul. Masalahnya Mantul ya kan? damage-nya Pak. Karena mereka tahu mereka nggak bisa dapat Lord. Mereka tuh pengen objektif seperti yang Iya. Cimomo bilang. Iya. That's why mereka pengen dapat 1 point kill. At least mereka bisa defense. Yap. Tapi ternyata ketika mereka mau tumbangin si Kepancing. Kenji. Mau bilang tidak. Boro-boro tumbang. Daily Magic tadi. Dia dapat point kill malah. Iya. Dia kan malah yang ngebalikin kan. Bener, Daily Magic tadi padahal udah kena sedikit lagi SP-nya. Tapi ternyata Inferno-nya bisa membantu untuk regionnya segede gitu ya. Bahkan aku melihat Formage justru agak sedikit memaksakan team fight banget di game kedua. Kayak dia benar-benar tumbang banget di first blood-nya. Ditukarkan sama Yeli Haze. Itu udah kerugian banget sih buat Todak kalau menurut aku. Cuma mereka sempat ada balikin keadaan pas di mid game-nya. Iwan sendirian Tigreal nggak Iwan bakal bisa. sendirian gitu. Di impulsion semuanya kan. Mato. Mau isep-isep sampai kapan? Mato base-nya juga kaisep. Digeser sama Iwan. Nggak Pak Pulung, Apa? ini ya aku tuh paling suka kalau pakai tamus kayak gitu. Kayak tadi. Kenapa? Itu paling suka setelah post match. Itu kan ada statistik. Lihat berapa persen damage yang diterima. Oke. Itu rata kalau misalnya yang aku lihat dari Kenji itu harusnya di 30 something. 30% something. Yakin aku 34 lah minimal atau nggak maksimal 34. Kalau dari perolehan poin ataupun poin damage-nya, poin damage yang dia terima Iya. 100 ribuan lebih harusnya ya. Iya, pokoknya 34% atau nggak 30% yakin aku. Karena dia udah bawa karir game, dia udah punya region yang kuat banget sih. Iya. Ya, soalnya dia dari berapa kali di geng? Hitung deh. Di Pengen atas udah 2 juga kali 3 tadi. kali Ketemu di bawah sama lapo-lapo juga. Iya, pokoknya dia di geng berkali-kali itu rugi banget kan. Dan bisa aku bilang itu menjadi space yang luar biasa untuk seorang Hajizi yang tadinya game ini disetir sama Todak. Disetir balik. Tombol ya kan. Dia ngenambel dari celah itu si Hajizinya. Iya. Dia bener-bener kayak ketika di geng 3 lawan 1, oh free bro, wow. Ih, sedap. Oh, tapi luar biasa banget sih di game kedua Todak benar-benar memberikan pressure juga yang Yap. sempat membuat kita kayak oke, ini Todak punya kesempatan sebenarnya untuk dapetin 1 poin, tapi sayangnya Omega ternyata lebih unggul. Dan ini adalah item build untuk kedua tim di mana Formation yang seperti aku bilang, dia ke pick off sampai 6 kali di mana dia sempat tumbang juga di early game ya, ditukar dengan Yeli Haze ya. Dan Chico juga bisa dibilang kayak bermain kurang baik karena aku catat banget di menit ke-13 itu dia punya poin 134 dengan gold yang berbeda sekitar 1000-an dengan seorang Kertizi. Kertizi itu udah punya 5 poin, 522 KDA-nya. Jadi bisa dibilang mungkin dari segi item masih diungguli oleh Kertizi dan itu yang membuat Chico agak sedikit sulit gitu untuk mengejar ketertinggalannya. Dari sisi network pun lihat MVP jatuh kepada Hajizi yang kita tahu 16.000 Ada sendiri satu itu hal yang gimana ya? unik Apa kalau tuh? kalian sadar. Ada satu hal yang mereka lawan lampu-lampu dan tidak ada dirty death ataupun Nggak ada Durian sama sekali. Dan NOD Nggak sama ada, sekali. nggak ada. Bener. KG pun yang aku kira dia bikin itu dia benar-benar full tank dengan 1 bloodlust aja itu untuk lifesteal-nya doang. Dan itu bahkan bisa ngebuat STOO atau STO nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, Karzi juga yang tadi gua sangka mungkin akan ada si Halbert di dalam tubuhnya ya, tapi ternyata tidak ada juga gitu. Tidak ada sama sekali. Karena memang sebenarnya lapu-lapu kemarin itu sempat di nerf. Ketika dia menggunakan ultimate heavy sword-nya, itu defense-nya itu turun jatuh banget. Jadi dari 30 sampai 70 itu turun ke 10 sampai 40. That's why dia butuh bloodlust dan oke. juga Apocalypse Wings. Betul. Queen's Wings. Item defense-nya juga perlu kan sebenarnya. Dan itu yang membuat lapu-lapu sebenarnya tidak sustain seperti dulu lagi gitu. Tidak sustain setelah kemarin di buff 1.0 ya. Iya. Di nerf. Enggak kan di buff dulu tuh di kan. buff dulu Habis itu di nerf. nerf. Banyak-banyak poinnya. Tapi tetap Hmm. lapu-lapu tetap bener-bener so Apa? strong dari segi damage dan dia bisa ngedive ke belakang tuh enak Untuk banget. damage ada, tapi untuk sisi sustain team fight-nya mungkin agak sedikit Berkurang ya. berkurang. Makanya dia skillnya tuh harus kena semua. Itu life steal-nya Betul. dia. Jadi dia tuh nggak punya defensive yang sekuat kemarin.